Jumpa lagi bersama saya, Evan, kakak-kakak, dan teman-teman dari Seminari Santo Yohanes Don Bosco dalam acara Bio Online Katedral Samarinda. Adik-adik, gimana kabarnya? Semoga selalu baik ya, tetap sehat, selalu ceria, dan penuh sukacita. Tema Bio Online hari ini adalah Satu dalam Kristus. Yuk, kita bersama-sama berdoa, bernyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan, serta berkreasi. Dan hari ini akan ada share dari teman-teman kita tentang bacaan hari ini. Yuk adik-adik, kita awali acara kita dengan doa pembuka. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, syukur dan terima kasih karena Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami dari yang jahat. Bantulah kami agar dapat memahami dan melaksanakan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Selamat pagi adik-adik. Luar biasa ya, kita bertemu lagi dalam acara Bio Online Sekolah Minggu di Rumah Aja ya. Tadi kita sudah dengar bacaan dari Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19 ya. Nah, tema kita hari ini satu di dalam Kristus. Nah, nanti mau ajak kalian untuk lebih mendalami bagaimana Yohanes di sini menceritakan tentang Yesus yang menginginkan kita menjadi satu agar sama seperti Dia, ya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Yesus itu satu di dalam kita? Nah, kemarin kan kita baru merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya. Nah, di sana sebelum Yesus itu menaikkan diri atau pergi meninggalkan kita, itu berpesan kepada para murid atau umat yang sudah mengikuti Dia selama Dia memberitakan kabar baik, memberitakan tentang kerajaan surga, memberitakan tentang hal-hal sukacita yang membuat kita semakin percaya kepada Allah ya. Jadi di sini dikatakan bahwa jaminan kita agar menyenangkan hati Bapa itu bahwa Yesus telah mencatat nama kita dalam pembaptisan. Adik-adik sudah dibaptis kan?
Nah, kalau kita sudah dibaptis, nama kita tercatat dalam bukunya Tuhan, ya. Di situ berarti kita menjadi anggota gereja. Jadi adik-adik harus sering ke gereja, harus sering berdoa supaya namanya kayak di absen dipanggil ada gitu ya. Nah, disitulah kita bersatu di dalam Kristus ya. Nah, tetapi Yesus juga bisa melakukan hal yang apabila tidak berkenan kepada Bapa, Dia akan membinasakan kita. Ayatnya di mana? Di situ ada tertulis, Yesus tuh memelihara kita juga, tapi Dia juga bisa membinasakan kita ya. Kita boleh lihat di ayat 12. Nah, hal itu supaya apa? Supaya tergenapilah firman Tuhan. Makanya sekolah kan ada hukumannya. Nah, kita sebagai pengikut Kristus yang sudah dibaptis menjadi satu dalam Kristus, apabila kita melakukan kesalahan, kita tergoda oleh setan dan kita menjauhkan diri daripada Tuhan dan Allah, maka Tuhan Yesus bisa melakukan hal yang kita tidak sangka, yaitu membinasakan kita. Tapi kalian jangan takut ya. Tuhan Yesus itu kan maha baik, Allah itu maha murah hati dan segalanya. Kalian boleh lihat dulu ya kesaksian teman-teman kita yang pernah digoda sama si iblis. Ya, kita lihat. Hai teman-teman, hari ini saya ingin menceritakan godaan jahat yang saya lewati. Saya sering sekali melawan godaan jahat. Contoh godaan jahat itu yaitu melawan orang tua, tidak suka belajar, bermain game, dan lain-lain. Cara saya melawan godaan jahat adalah berdoa kepada Tuhan agar saya dilindungi dari godaan-godaan jahat. Perasaan saya adalah senang dan bahagia karena bisa melewati godaan-godaan jahat karena saya berdoa. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yohanes Robert Pangeran. Saya pernah mengalami godaan-godaan duniawi, contohnya tidak taat kepada orang tua. Dan cara mengatasinya dengan cara berdoa kepada Tuhan. Halo Yuiko, apa kabar? Oke, Bunda mau tanya ya, Yuiko pernah nggak melakukan godaan jahat? Pernah. Godaan apa itu? Usil. Hah? Usil. Usil? Gimana caranya nolak usilnya itu? Berdoa Berdoa sama siapa? sama Tuhan Yesus. Oh, terus setelah berdoa perasaannya gimana? Jadi usil kakak. Oh gitu. Oke, terima kasih Tuhan Yesus. Hai, nama saya Ewan. Banyak sekali godaan jahat yang saya alami setiap hari. Contohnya, lebih senang main game daripada belajar. Tidak patuh kepada orang tua. Malas mengerjakan soal latihan. Sebenarnya sangat sulit melawan godaan itu. Namun dengan tekad dan kemauan saya bisa melawan godaan-godaan jahat itu. Ya, saya ketika bisa melawan godaan itu, saya merasa menang, senang dan bangga pada diri saya. Saya berdoa kepada Tuhan untuk selalu memberi kekuatan melawan godaan jahat setiap hari. Oke, kalian sudah dengar tadi ya kesaksian teman-teman kalian. Nah, di sini Kak Tanti mau ingatkan ya, dalam setiap Alkitab sharing, kita harus berani bersaksi apa yang telah kita rasakan tentang kehadiran Tuhan. Kita harus berani bersaksi bagaimana Tuhan Yesus bisa cover kita melalui doa kita. Karena doa itu menjawab semuanya dan doa itu powerful ya. Makanya di sini ada ayat emasnya ya. Nanti yang kelas besar boleh mencatat. Ayat emasnya kita ambil dari Yohanes bab 17 ayat 15 yang bunyinya,
Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Nah, adik-adik pergunakan ayat ini sebagai kekuatan kita bahwa Yesus selalu bersama kita, bersatu dengan kita di dalam pikiran, di dalam mulut, di dalam hati, supaya apa? Kita bisa mewartakan kasih-Nya, sukacita di dalam Dia, supaya apa juga? Supaya menyenangkan hati Allah, dan supaya kita juga selalu dipanggil waktunya di absen, waktu kita berdoa, waktu kita ke gereja, ya, supaya nama-Mu selalu terkenang di surga nantinya. Pada saat Allah memanggil kita, kita sudah siap, ya. Jadi jangan takut, lakukan yang terbaik, jangan sampai tergoda si iblis. Ingat, dia dapat melakukan apa saja, tapi dia sangat murah hati. Oke? Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Adik-adik, seru kan via online nah adik-adik, kita sudah berdoa, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan share teman-teman kita, serta berkreasi. Semoga kita pun selalu dapat melawan godaan-godaan jahat yang kita alami setiap hari. Yuk, kita tutup acara kita dengan doa penutup. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami agar memisahkan diri dari kejahatan dunia. Bantulah kami agar tetap setia pada panggilan-Mu itu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.